Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit pada anak-anak, yaitu tetralogy of Fallot. Kita akan membahas penyakit ini bersama pakarnya, Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, Dr. Ali. Waalaikumsalam, Prof. Ya, sehat-sehat ya, Dr. Ali ya. Ya, sama-sama, Prof. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit kongenital, tentu pada bayi ya, yang disebut dengan tetralogy Fallot. Ini sebetulnya penyakit ini bagaimana penampilannya, Dr. Ali? Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Jadi secara garis besar sudah kita terangkan sebelumnya bahwa kelainan jantung bawaan atau kongenital ini dibagi kepada dua kelompok besar, apakah dia jenis yang biru atau tidak biru, atau cyanosis. Yang jenis tidak biru sudah kita bahas sebelumnya, misalnya VSD, ASD, dan PDA. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang tetralogy of Fallot. Ya. Jenis kelainan jantung bawaan yang penampakannya dia dengan biru atau cyanosis bahasa medisnya. Ya, ya. Jadi ini suatu kebocoran jantung disertai dengan beberapa kelainan yang lain. Jadi semacam satu paket kelainan yang kompleks di jantung. Yeah. Ini adalah kelainan jantung bawaan biru yang paling banyak jenisnya. Ada beberapa jenis kelainan jantung bawaan biru, tapi tetralogy of Fallot ini jenis yang paling banyak. Oh iya. Jadi kalau kita lihat suatu bayi atau anak dengan penampakan biru di bibirnya, di ujung jarinya, maka kita sudah mungkin bisa menduga sekitar 75% bahwa kelainan jantungnya adalah tetralogy of Fallot. Sampai nanti kita buktikan dengan pemeriksaan yang selayaknya, yakni pemeriksaan ekokardiografi. Jadi biasanya kelainan jantung ini terdiri dari 4 kelainan sekali datang. Jadi ada 4 kecacatan bawaan di satu jantung. Tetra itu bahasa kitanya awamnya adalah 4. Jadi ada 4 kelainan. Satu adalah lubang yang besar di sekat bilik jantung yang kita sebut dengan VSD. VSD yang besar ukurannya, sehingga darah bersih dan kotor penderita ini akan bercampur. Darah bersih dan kotornya akan bercampur. Yang kedua, apa yang kita sebut sebagai operating aorta atau bergesernya posisi pembuluh darah besar. Yang seharusnya pembuluh itu berada di sisi kiri jantung, di bilik kiri, dia akan bergeser ke tengah, di antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, sehingga pembuluh ini akan membawa darah yang tidak lagi bersih ke seluruh tubuh, melainkan darah yang sudah bercampur. Inilah nanti yang akan menjadi salah satu alasan kenapa penderita ini akhirnya mempunyai tampilan klinis berupa biru di bibirnya, lidahnya, atau di ujung-ujung jarinya. Kita tahu bahwa pada manusia normal, anak normal, dewasa normal, itu kadar atau saturasi oksigen di darah kita itu mestinya normalnya 100%. Tapi pada penderita tetralogy of Fallot, terutama dengan penyempitan yang berat, ini paling dia bisa mendapat 70-80% kadar oksigennya. Jadi komponen yang ketiga daripada tetralogy of Fallot, tadi saya sebut ada 4, adalah penyempitan di pembuluh darah yang membawa darah kotor ke paru-paru. Dalam bahasa medis kita sebut dengan arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis penderita tetralogy of Fallot ini sempit. Jadi sempitnya pun bervariasi dari ukuran yang kecil, sempitnya, hingga yang berat. Semakin berat penyempitan ini, biasanya gejala klinisnya makin berat, Prof. Jadi anak dengan tetralogy of Fallot yang kita sebut tadi PS ya, pulmonal stenosis, itu penyempitan pembuluh tadi,
Kalau sempitnya berat, maka dari awal-awal kelahiran biasanya sudah nampak birunya. Jadi di rumah sakit sebelum pulang pun sudah nampak dia mulai bergejala biru. Tapi kalau penyempitannya ukurannya sedang, nah ini baru muncul biasanya di usia-usia beberapa bulan. Jadi di awal-awal kelahiran sampai pulang mungkin nampaknya normal. Ya, nampak penampilannya mungkin masih normal. Tapi jika dokter melakukan pemeriksaan yang teliti, maka akan didengar suara pada pemeriksaan stetoskop, suara tambahan jantung yang sangat jelas pada tetralogy of Fallot, yaitu suara penyempitan pembuluh tadi. Kita sebut namanya suara bising sistolik. Itu jelas sekali terdengar. Nah ini biasanya mestinya kalau dilakukan pemeriksaan yang hati-hati, tentu tidak akan terlewatkan. Komponen keempat daripada tetra tadi adalah pembesaran atau penebalan dinding-dinding kanan jantung. Nah inilah komponen 4 daripada tetralogy of Fallot sebagai satu kesatuan kecacatan yang terjadi kira-kira pada kehamilan di bawah 10 minggu. Ibu-ibu hamil di bawah 10 minggu, kira-kira 2,5 bulan atau trimester awal. Apa penyebab pastinya? Sama seperti yang lain, penyebab pasti daripada tetralogy of Fallot tidak diketahui. Ya, hanya ada kita sebut kemarin adalah faktor-faktor risiko. Termasuk misalnya ibu yang menderita diabetes mellitus, ya, ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus atau anak dengan Down syndrome. Anak yang lahir kecacatan kromosom 21 yang kita kenal sebagai kembar sedunia, orang awam menyebutnya kembar sedunia. Ini bahasa medisnya kita kenal dengan Down syndrome. Ya, banyak penderita Down syndrome ini kelainan jantungnya adalah tetralogy of Fallot. Ya, cukup banyak dengan kelainan biru. Jadi biasanya anak-anak ini dengan bertambahnya umur, birunya umumnya akan semakin jelas, semakin tampak. Nah, apa yang orang awam bisa perhatikan adalah bila penyempitan pembuluhnya berat, tadi saya sebutkan, maka gejalanya cepat muncul. Ya, anaknya minumnya jadi malas, berat badannya susah naik, pertumbuhan dan perkembangannya jadi terganggu. Kita bayangkan bahwa sampai ke otak, organ yang vital, darah yang mengalir ke situ adalah darah yang sudah bercampur dengan darah kotor. Atau bahasa medisnya deoxygenated blood. Jadi darahnya tidak murni. Itulah yang mendarahi otak dan semua organ, termasuk ginjal, hati, dan seterusnya. Ini tentu suatu kondisi yang sangat tidak ideal. Nah, akibat berlama-lama, kalau tidak segera dilakukan tindakan koreksi, maka ini akan menimbulkan komplikasi kemana-mana. Ke hematologi atau perdarahan, ke sistem perdarahan, ke sistem penulangan, IQ, dan seterusnya. Ini banyak komplikasi. Makanya bayi-bayi atau anak-anak dengan tetralogy of Fallot, anjurannya adalah segera dilakukan tindakan bedah. Jadi tetralogy of Fallot ini belum bisa ilmu saat ini dengan intervensi kateterisasi, tapi masih dengan surgical atau pembedahan. Bedah, Prof. Ya, orang awam akan melihat gejala seperti ini yang dilaporkan oleh ibu-ibu atau orang tuanya. Biasa ada anak saya kok makin hari makin biru, terutama waktu menangis. Nah, ini ibu-ibu mesti berhati-hati. Jika ada gejala seperti ini, maka segeralah dilakukan pemeriksaan. Sering sekali kita dapati bahwa anak-anak ini sudah datang dengan komplikasi yang hebat di mana-mana. Ya. Bila sampai terjadi kelainan pada perdarahan, umumnya akan terjadi gangguan pembekuan darah. Saya pernah mendapat kasus dengan trombosit cuma 20.000. Ya, 20.000. Dia disirkumsisi nggak kering-kering, berdarah terus. Ya, karena darahnya sulit membeku akibat gangguan sistem pembekuan darah. Pada tetralogy Fallot adalah salah satu komplikasinya. Ya. Dan juga kalau diperiksa lab, HB-nya mungkin sangat tinggi. Misalnya normal anak-anak HB-nya kita bilang 12, dia mungkin HB-nya kita pernah dapat satu case HB-nya sampai 25, 27, itu biasa di anomali kita dapat. Jadi ini darahnya akan kental gelap, warna darahnya seperti kecap.
ya. Nah, orang awam akan juga bisa melihat seperti ibu-ibu yang akan melaporkan bahwa kok anak saya ini sering kali jongkok, main dikit jongkok, main dikit jongkok. Nah, ini posisi jongkok adalah satu tanda medis sebenarnya bahwa anak ini menderita tetralogiophalus, di samping biru tadi tentunya. Pasien-pasien tetralogiophalus setelah melakukan beberapa aktivitas akan berposisi jongkok. Oh, ya. Jadi kalau dia lagi main-main di sekolah, dia akan jongkok. Ya. Lalu dia jalan lagi, sebentar lagi dia akan jongkok lagi. Ini karena kecapean ya? Untuk sebenarnya, ya Prof. Ini karena kecapean atau bagaimana ya jongkoknya ini? Ya, itu respon tubuh sebenarnya Prof. Oh, itu. Respon tubuh untuk menahan, kira-kira secara awamnya, menahan darah kotor supaya tidak sampai ke otak. Oh. Untuk mengurangi. Jadi dengan ditekan secara gravitasi dengan dia jongkok. Iya. Penjelasan awamnya kira-kira seperti itu. Iya. Nah, bila ada anak-anak kita seperti itu, maka mestilah ekstra hati-hati. Jangan-jangan ini suatu tetralogiophalus. Iya. Jadi lain lagi komplikasinya adalah timbulnya apa yang kita sebut dengan abses cerebri atau adanya bisul atau pernanahan di otak. Iya. Ini kasus yang cukup sering kita jumpai pada kasus-kasus yang lambat ditangani. Jadi orang tuanya datang misalnya ke Adam Malik dengan keluhan bahwa anaknya lumpuh tiba-tiba sebelah kanan atau sebelah kiri, lumpuh sebelah badannya. Nah, ini kita scanning kepalanya, ternyata sudah ada abses yang besar. Ya. Nah, ini hal-hal yang bila tetralogiophalus ini lambat ditangani. Iya. Bila cepat ditangani, insya Allah beberapa pasien kita yang sudah dilakukan operasi, pertumbuhannya akan membaik. Iya. Apa yang akan dokter bedah lakukan adalah dilakukan operasi jantung terbuka, di mana lubang tadi akan ditutup dengan tempelan yang tidak ditolak oleh tubuh, kemudian penyempitan tadi akan dilonggarkan. Bahasa medisnya direseksi atau ditipiskan, supaya tidak menyempit lagi. Nah, ini setidaknya akan membuat aliran darahnya diusahakan sefisiologis mungkin, senormal mungkin. Nah, biasanya birunya akan langsung hilang dan mudah-mudahan pertumbuhannya akan membaik. Ya. Begitu kira-kira, Prof. Baik, Dr. Ali. Ini kan kelainannya kan banyak ya. Ada 4 tadi ya. Apakah memang semua kelainan ini dengan tindakan bedah ini keberhasilannya bagus semua, Dr. Ali? Ya, tingkat keberhasilannya bagus, Prof. Tingkat keberhasilan bagus, tapi sekali lagi bahwa ini tidak tentunya seperti jantung normal, seperti jantung normal, tapi akan diusahakan sedekat mungkin dengan keadaan normal. Gitu ya. Tentunya ada komplikasi-komplikasi pasca operasi, dan ini satu hal yang biasanya diinformasikan ke orang tua. Ya, makanya setelah operasi tetap dilakukan observasi dan evaluasi dengan ekokardiografi, pemeriksaan klinis dan lain-lain. Jadi biasanya pasien-pasien kita pasca operasi dilakukan ekokardiografi secara berkala. Semakin baik nanti akan dilonggarkan atau dijarangkan pemeriksaannya hingga mungkin setahun sekali aja. Obat-obatan juga akan diberikan pasca operasi untuk menghindari terjadinya gagal jantung kanan. Sampai nanti akhirnya obat-obatan secara perlahan atau bertahap akan di stop, Prof. Umumnya bagus, hasil operasinya bagus. Kita sudah dapat beberapa pasien yang harapan hidupnya bagus, Prof. Bagus ya. Baik ya. Mudah-mudahan ini bisa teratasin. Tapi paling tidak tentu sebelum terjadi komplikasi, tentu lebih cepat ditanggulangin, tentu lebih bagus ya, Dr. Ali. Iya, Prof. Ya, tentu sebagai orang tua ya mengamati anak-anaknya yang seperti tadi ya, biru kemudian lari-lari kemudian jongkok gitu ya. Ini hati-hati ya, ini sebagai tanda-tanda awal ya, supaya cepat-cepat dikonsulkan ke dokter jantung anak. Ya, bagus sekali Dr. Ali untuk pencerahan untuk masyarakat kita. Semoga ini bisa menjadi ilmu bagi semua orang tua untuk mendeteksi anak-anaknya. Jangan-jangan ada gejala seperti ini. Terima kasih Dr. Ali. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.